Kalau masalah Anda bekerja, kita ikuti sesuai dengan SOP. Tapi memberikan komentar kepada orang lain tentu akan berbeda penilaiannya. Sehingga anggaplah Anda capek. Apakah capek boleh dijadikan sebagai alasan orang untuk mencaci maki orang lain? Loh, salah dia apa? Open Mic ANB. Ustadz, ini belakangan ada kasus yang lagi rame di mana ada pasien BPJS itu belum dilayani dengan waktu yang cepat, padahal dia merasa dia kondisinya cukup parah. Bahkan disebutkan sampai sekitar 8 jam belum dilayani. Akhirnya dia buat postingan di medsos menceritakan keadaan dia, tapi dia tidak sebut rumah sakit dan seterusnya, hanya sekedar mungkin ingin melepaskan penat atau curhat saja. Nah, netizen itu akhirnya terpecah ketika menanggapi. Yang bikin rame itu ada komentar dari tenaga medis atau dokter dan yang lainnya, yang komentarnya itu dianggap kurang berempati seperti itu kepada si pasien ini, dan akhirnya rame. Ternyata pasien itu pada akhirnya meninggal, Ustadz, karena dianggap lambat penanganannya. Ya, itu semakin berkembang, termasuk tadi yang komentar-komentarnya macam-macam itu akhirnya dilacak oleh netizen. Nah, ini seperti apa, Ustaz, pandangan Islam terhadap kasus-kasus yang semacam ini? Ketika ada pasien lalu mendapatkan pelayanan dari rumah sakit yang dianggap kurang cepat, cerita di media sosial dan komentar dari netizen macam-macam. Ini seperti apa, Ustaz, pandangan secara Islamnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, kita perlu memberikan satu penghargaan bagi para nakes yang mereka adalah pejuang-pejuang dalam ikut berkontribusi dalam kesehatan masyarakat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, beliau itu memuji ilmu kedokteran. Sampai beliau pernah mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram anbala min ilmi tib. Belum pernah aku mengetahui adanya ilmu yang lebih mulia setelah ilmu halal haram, artinya setelah ilmu syariat, yang lebih mulia dibandingkan ilmu kedokteran. Bahkan sampai beliau pernah menyatakan, la taskunanna fi baladin laisa fihi ahlul ilmi alladhi yuftika fi amri dinik. Kamu jangan tinggal di sebuah daerah yang di situ tidak ada ulama yang bisa memberikan fatwa kepadamu tentang urusan agama. Wala tabibun yunabbi'u halat. Dan di situ tidak ada seorang dokter yang bisa menceritakan tentang kondisi kesehatanmu. Jadi beliau sebut bahwasanya dua ilmu ini seharusnya ada di setiap lingkungan kaum muslimin, ilmu syar'i dan ilmu kedokteran. Artinya bagian dari bentuk layanan kepada masyarakat adalah layanan untuk menjelaskan keadaan agama, dan yang kedua adalah layanan untuk menjelaskan tentang masalah kesehatan. Dan kita berikan apresiasi untuk para dokter atas kerja keras mereka, ya, mulai dari tahapan belajarnya, termasuk juga ketika mereka bekerja. Kemudian kita juga berharap bahwa semacam ini diimbangi dengan yang namanya ketawaduan. Karena ketika seseorang memberikan layanan kepada orang lain, maka di antara sikap yang seharusnya dia berikan adalah sikap tawadhu. Tawadhu dibutuhkan oleh semuanya, terlebih bagi mereka yang beraktivitas sosial. Ada sebuah hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW dari sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku agar semua kalian itu bersikap tawadhu, sampai tidak boleh ada orang yang mendolimi orang lain, dan tidak boleh ada orang yang merasa bangga dengan orang lain. Anda memang berada di posisi punya profesi yang secara status sosial berada di atas, tapi bukan berarti kemudian merendahkan profesi yang lain, karena sebenarnya ini sama-sama profesi, ya. Sehingga ketika seseorang menghiasi diri dengan sikap tawadhu, dia tidak akan sampai merasa bangga ketika dia punya status profesi tertentu, status sosial tertentu. Misalnya, ya, saya pejabat, atau saya
kerja di pemerintahan, atau saya ini dan seterusnya, atau saya aparat. Termasuk diantaranya saya dokter. Ada banyak profesi di sini. Ada guru, ada dokter, ada sebagaimana ada security, ada ini. Dan semuanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka walaupun ya, ilmu ini dibutuhkan, ilmu kedokteran dibutuhkan, tapi merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain dengan profesi yang dia punya, tentu ini sikap yang kurang tepat. Sama-sama sopir misalnya. Yang satu sopir angkot, sopir bis, sopir travel, sama sopir pesawat. Tentu masyarakat kita sepakat bahwasanya sopir pesawat ini punya prestis yang lebih tinggi, seorang pilot. Tapi tetap dia tidak diperkenankan untuk merasa lebih bangga, kemudian menyombongkan diri di hadapan yang lain, karena semuanya juga punya jasa yang sama terhadap masyarakat. Cuman mungkin secara keilmuan berbeda, yang satu lebih rumit dibandingkan yang lain. Intinya memiliki sikap tawadhu ini penting untuk setiap muslim dimanapun Anda memiliki profesi. Bahkan termasuk seorang guru agama juga dituntut untuk punya sikap tawadhu. Kalau bicara tawadhu Ustadz ya, bisa nggak kita hanya menilai tulisan seseorang di media sosial atau komentar tadi, lalu kita hukumi, oh orang ini tawadhu, oh orang ini tidak tawadhu. Apalagi bahasa-bahasa tulisan itu kadang kan tidak seutuhnya mewakili ya apa yang disampaikan atau apa yang ingin diungkapkan, beda dengan bahasa lisan. Sikap kita seperti apa sebagai netizen misalkan membaca, kok ini orang kayaknya sombong banget ya, kok orang ini kurang tawadhu ya. Bisa nggak kita menghukumi seperti itu hanya dengan membaca tulisan, atau kita harus ngapain tuh kalau membaca atau melihat komentar yang tadi rasanya kok nggak pas, itu sikap kita sendiri bagaimana? Kita menilai orang lain berdasarkan lahiriah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tuliskan. Kalau masalah batin kan kita nggak tahu, sehingga kita bisa merasakan ketika berinteraksi dengan orang, ini tawadhu, ini tidak, karena kita mendapatkan apa ya, respon dari cara dia berkomunikasi. Jadi bisa nggak kita menilai tawadhu dari tulisan seseorang? Ya sangat mungkin. Sebagaimana kita bisa menilai tawadhu dari sikap dia, dari ucapan dia. Hanya saja terkadang ketika seseorang itu bertemu langsung, dia mungkin bisa jaim, bisa jaga image dan berusaha untuk melakukan yang ideal. Tapi kalau orang berada di balik layar, nggak kelihatan orangnya, tidak kelihatan mukanya, dia bisa jadi lebih berani, sehingga nulisnya lebih tidak terkontrol, sampai menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keras misalnya. Maka dalam kondisi ini bisa kita sebut bahwa tulisan di medsos itu mewakili apakah seseorang itu punya karakter tawadhu atau tidak. Sehingga tolong jaga baik-baik ya tulisan yang ada di medsos, demikian pula pernyataan yang ada di publik, karena seperti ini akan lebih banyak dibaca orang, banyak didengerin sama orang, dan itu akan jadi jejak digital yang mungkin usianya lebih panjang dibandingkan pertemuan langsung, kemudian setelah itu sekilas kita berpisah. Mungkin orang ini punya respon yang kurang bagus, kemudian dia menyampaikan kata-kata ujaran kebencian, tapi yang mendapatkan dampaknya kan cuma 1 atau 2 orang. Namun kalau itu disampaikan dalam tulisan di medsos, yang dapat dampak bisa lebih banyak. Sehingga tulisan di medsos ya bagi kita ya cukup mewakili untuk bisa disebut orang ini orang baik atau orang ini orang yang kurang baik. Baik Ustaz, mungkin banyak yang tidak melihat bahwa tenaga medis itu sebenarnya dalam posisi tertekan, dalam posisi capek gitu Ustaz. Terutama yang hubungannya dengan BPJS. Karena fee yang mereka dapat ketika melayani pasien dari BPJS itu tidak seberapa. Dan mereka paham bahwa pasien itu juga bayar sebenarnya. Mereka yang pakai kartu BPJS itu juga setoran dan mereka bayar. Cuman kan yang dirasakan oleh medis, tim medisnya itu dokter misalkan, itu kan kok
saya servisnya seperti ini, lalu sistemnya itu ribet misalnya di rumah sakitnya yang berhubungan dengan BPJS, lalu fee yang dia dapatkan tidak seberapa. Mungkin yang dia ungkapkan Ustaz di medsos tadi lebih kayak mewakili kejenuhan dia gitu, ke rasa capek yang dia alami selama ini, dan mungkin tidak sama sekali berhubungan dengan tawadu, enggak tawadu, dia cuma sekedar pengen ngomong, saya tuh capek gitu loh. Kita itu, kalian kan nggak paham ya, yang kalian tahu tuh dokter enak ya, kemudian tadi prestis ya, kemudian kalian nggak tahu nih, kami di dalam situ tuh mati-matian gitu loh. Udah capek ditekan sama pasien, ditekan sama kebijakan, ditekan dengan sistem yang nggak karu-karuan. Jadi, kalaupun dia ngomong gitu di medsos gitu ya, komentar, bisa jadi nggak ada hubungan sama tawadu, nggak tawadu. Saya cuma pengen ngomong, apalagi misalkan komen gitu ya. Lambat 8 jam, macam-macam tuh komennya. Dia cuma pengen ngomong, kalau mau cepet ke ruang jenazah aja, itu mungkin omongan itu karena dia capek gitu. Jadi kayak ya sekedar, Pak, Bapak nggak tahu nih, kita kondisinya Pak, bukan mau menelantarkan Bapak, enggak. Tapi kalau Bapak mau cepat, bypass aja, ruang jenazah sepi, kosong. Kalau misalkan Bapak pengen cepat, ya jangan setengah-setengah sakitnya gitu loh. Kalau masih bisa jalan, masih bisa berdiri, memang lama Pak gitu. Sekalian aja Pak, patah tangan, mohon maaf, patah kaki. Tapi itu nanti cepat langsung masuk IGD gitu loh. Jadi yang mereka ingin ungkapkan kadang kan, jadi gini Ustaz, apa ya, orang itu seolah-olah taunya nyalahkan dokternya gitu loh. Padahal dokter ini korban juga gitu. Jadi seolah kok kami tidak diperhatikan gitu. Nggak ada yang memahami apa yang kami rasakan gitu. Cobalah kalian jadi dokter gitu. Coba kalian masuk, ditekan-tekan macam mana. Nanti kalian akan tahu mungkin respon kalian akan lebih buruk dari kami merespon gitu. Bisa nggak pahami ungkapan gitu yang kami tuliskan itu tuh bahwa kami itu lelah, capek. Udah gaji nggak seberapa, bahkan besar pula nanti gaji tukang parkir Ustaz. Ustaz parkirkan mobil itu bisa 5.000 dapatnya. Nah, coba nanti ngelayani pasien BPJS. Mungkin cuma 2.000 atau lebih kecil dari itu. Anggap lebih enak jadi tukang parkir. Bentar aja tak masuk mobil, keluar mobil, bisa 5.000, bisa 10.000. Jadi, ini Ustaz, latar belakang daripada komentar itu bisa nggak kemudian jadi bahan pertimbangan? Atau, udahlah gini aja, kami ini sebagai dokter Ustaz, dengan sistem yang seperti ini tuh, apa saran Ustaz gitu? Jadi, kalau Ustaz bilang kami nggak tawadu, Ustaz bilang, sakit hati kami Ustaz. Ini kami, Ustaz kan jadi nggak mengapresiasi, nggak menghargai gitu. Tadi di awal Ustaz bilang, profesi kami mulia begini-begini. Tapi komentar Ustaz seolah-olah kami ini salah terus gitu. Soalnya kami kapan nih apresiasi juga Ustaz? Kami mati-matian ini gitu. Kok nggak ada apresiasinya? Harusnya kan yang disalahkan jangan kami Ustaz. Kami karyawan gitu. Apa kayak rumah sakitnya kayak yang disalahin, BPJS-nya kayak yang disalahin. Jangan medisnya gitu. Kan harusnya mereka menilai, kok bisa ya dokter itu komentarnya tidak punya empati. Jangan-jangan memang dokternya pun dizolimi gitu loh. Jadi kami memendam semua ini, ada momen kayak, udahlah kalian jangan nuntut banyak-banyak sama kami gitu, kami tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa komentar Ustaz untuk dokternya nih, untuk medisnya nih, dengan kondisi yang seperti ini. Kalau gaji kami gede dan macam-macam, oke lah gitu, kami disalah-salahkan terus, oke lah. Ini kami, masa kami terus yang disalah-salahkan gitu, ini gimana Ustaz? Ya, kita fokus dulu pada bagaimana cara orang ini mengatur komentar dia. Kedewasaan dia ketika bermedsos. Kita belum sampai menyentuh pada cara mereka memberikan layanan ketika berada di rumah sakit maupun layanan kepada pasien. Yang saya sampaikan tadi adalah seharusnya kita sama-sama belajar untuk bersikap tawadhu. Gak ada salahnya kalau seorang menyarankan kepada orang lain, ayo bersikap tawadhu. Karena ini wahyu yang diberikan Nabi SAW kepada umatnya. Tidak ada salahnya ketika seseorang menyarankan orang lain untuk tawadhu. Sebab ini wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi SAW. Dalam hadis tadi dari Iyad bin Himar, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha awha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semuanya saling tawadhu. Jadi nasihat untuk saling tawadhu tidak sama dengan menyalahkan profesi tertentu atau menyalahkan bagaimana cara orang yang kemudian capek, penat, kemudian dia emosi. Nanti dulu, kita baru pada fokus, mari kita belajar tawadhu. Jangan sampai gara-gara Anda punya profesi tertentu, lalu merasa lebih tinggi dibandingkan profesi yang lain. Padahal sama-sama profesi.
Sehingga misalnya ya, pengajar anak SD, pengajar SMP, sampai pengajar mahasiswa, sama-sama pengajar. Tapi yang satu sebutannya dosen, yang lain disebut guru. Ada nggak perbedaan status sosial di masyarakat? Bisa Yang kita jadi tahu ada. Sehingga kadang dosen lebih merasa bangga dibandingkan guru misalnya. Kenapa kalau guru terus diremehkan atau dianggap sebelah mata, kamu kurang tinggi ijazahnya, saya dosen adalah seorang doktor. Itu kan cuma gelar akademik yang ditempuh melalui proses pembelajaran. Bisa saja guru misalnya doktor, tapi dia milih jadi guru. Intinya di profesi manapun kita melayani yang lain dan tawadhu itu dibutuhkan di semuanya. Selanjutnya, kalau berbicara, saya juga korban. Saya korban gaji yang sedikit misalnya, tunjangan yang mungkin tidak ada, tapi saya ditekan di banyak sisi. Ditekan oleh sistem, ditekan oleh pasien yang cenderung banyak komentar, dan seterusnya. Kalau masalah Anda bekerja, kita ikuti sesuai dengan SOP yang kita sepakati ya. Anda silakan bekerja sesuai SOP. Tapi memberikan komentar kepada orang lain tentu akan berbeda penilaiannya. Sehingga anggaplah Anda capek. Apakah capek boleh dijadikan sebagai alasan orang untuk mencaci maki orang lain? Aku capek kemudian mencaci maki orang lain. Loh, salah dia apa? Capek karena tekanan dari pihak A, tapi dia serang pihak B misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kezaliman yang dilakukan oleh satu kaum tertentu menyebabkan kalian tidak bersikap adil. Kalau kalian membalas tekanan dari sistem itu kemudian diarahkan ke sistem, silahkan. Ya. Tapi kalau caranya seperti ini, ya tentu saja tidak diperkenankan. Seperti kemarin ya, kita membela seorang dokter yang dia sudah melakukan sesuai dengan SOP. Dokter dia memberikan kontrol terhadap pasien tapi melalui online. Karena dia tidak siaga 24 jam untuk berada di rumah sakit. Nah, pada saat dia memberikan arahan, kok ternyata pasiennya sampai meninggal dunia. Dia tidak keluar dari SOP. Terus pasiennya nuntut, kemudian dokter ini dituntut oleh jaksa. Akhirnya sampai divonis dengan hukuman tertentu. Padahal dokter ini tidak salah, beliau sudah bekerja sesuai dengan SOP. Yang salah justru sistem peradilannya. Kenapa yang kayak gini tidak disebut sebagai malpraktek di pengadilan? Sehingga kita kembalikan kepada SOP yang berlaku. Dan ya, kalaupun kemudian ada rasa lelah, capek ketika bekerja, ya kemudian Anda jadikan itu sebagai alasan untuk mencaci maki orang lain atau memberikan komentar yang terlalu berlebihan kepada orang lainnya, tentu saja ini tidak kita benarkan. Baik, terus solusinya apa Ustaz? Langkah nyatanya. Kalau Ustaz bilang sebagai pasien BPJS, banyak-banyak sabar lah ya. Kalau misalkan udah sakit, kepala udah parah, masih disuruh nunggu 5 jam, 8 jam, 10 jam. Sabar aja lah Pak ya. Banyak pahala Bapak. Dokter juga gitu, sabar aja lah ya. Kalau misalkan nanti SOP-nya memang ribet, kemudian komisi kecil, sabar-sabar aja lah ya. Ini mau sampai kapan Ustaz? Ini karena pasien butuh, karena dia membayar kan. Saya tiap bulan bayar BPJS itu. Ada iuran yang saya setorkan. Saya pengennya, kalau saya sakit kepala saya, ya tolonglah jangan dibikin tambah sakit. Pindah meja sana, meja sini, proses, enggak diurus-urus ini. Nah, kemudian medis juga pengennya, ya saya kerja ya manusiawi aja, saya melayani dan yang lain. Jangan nanti saya harus diserang dengan pasien, disalah-salahkan. Kan mereka sama-sama pengennya enak. Si pasien pengennya enak, si dokternya juga pengennya seperti itu. Nah, ini kan kalau bicara rumah sakit, ini seperti apa posisinya rumah sakit? Baik nanti manajemen rumah sakit atau bahkan ownernya rumah sakit atau nanti kalau dia dimiliki oleh negara misalkan ya. Nah itu seperti apa? Karena kan kita temukan Ustaz, yang namanya hospitality itu ya, servicing itu kan tidak semua rumah sakit seperti itu. Ada, sebut sajalah rumah sakit yang swasta, rumah sakit yang mahal-mahal itu harusnya kayaknya nggak seperti itu ya. Kayak pasien datang nggak perlu apa-apa, langsung cepat seperti servisnya, dokternya juga insya Allah fee-nya juga lumayan gitu. Nah, apa memang udah takdirnya Ustaz ya? Memang udah
sunnatullahnya itu, ya kalau kamu rumah sakitnya murah, apalagi masih BPJS, ya memang harus banyak sabar gitu. Nggak usah banyak nuntut sebagai pasien. Kalau mau cepat, bagus, sana yang swasta aja. Nah kalau kita kasih solusi begitu kan, nggak usah dibahas Ustaz. Artinya banyak orang yang banyak duitnya pun udah secara otomatis aja dia akan cari rumah sakit yang mahal, yang swasta, nggak pakai BPJS. Mungkin dia iuran BPJS dan yang lain, tapi dia nggak pakai gitu. Nah ini kita butuh solusi buat mereka yang nggak mampu mengakses rumah sakit mahal, tidak mampu dia bayar mahal, dan dokter yang kalau dokter dibilang, ya udah kamu ngapain di rumah sakit yang misalkan yang negeri yang mana yang memang sistemnya bermasalah gini-gini, ya udah pindah aja cari. Kan nggak semua orang bisa disarankan begitu. Nah ini sekarang siapa yang bertanggung jawab Ustaz, atas ini agar tadi keinginan dari pasien tercapai, kemudian dari medisnya dokternya juga. Kalau cuman sabar ya mungkin dia nggak nanya Ustaz juga ya gitu. Kalau dikasih solusi, ya udah kamu sabar aja sini, ya sabar aja. Ini apa Ustaz langkah nyata, solusi nyata ini untuk case yang ini Ustaz ya. Kalau yang rumah sakit mewah mahal ya nggak usah dibahas Ustaz. Itu gimana Ustaz? Memang di sana ada 4 pihak yang terlibat ya. Nakes, rumah sakit, kemudian pasien, dan pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari 4 pihak ini, sebenarnya yang paling besar perannya yang mana? Kalau kaitannya dengan BPJS, mungkin kita sepakat bahwa pemerintah ini yang paling besar perannya. Artinya begini, kita memang ingin berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi yang sepadan lah dengan kerja para nakes, sehingga walaupun itu adalah kerja untuk kegiatan pemerintahan, tapi bukan berarti terus dikasih upah yang terlalu rendah. Memang ada informasi sekali visit anggaplah misalnya 2.000 ya, atau sekian ribu, sangat kecil sekali, sampai membuat dokter kadang malas untuk melakukan itu. Padahal perjalanan dia dari rumah sampai ke rumah sakit mungkin butuh effort yang lebih, apalagi di daerah macet ya, seperti Jakarta dan Surabaya. Ya kita berharap semoga pemerintah bisa meninjau ulang berkaitan dengan kebijakan semacam ini. Cuman sekarang anggaplah misalnya kalau boleh disebut, pemerintah barangkali untuk sampai pada tingkatan mengubah kebijakan berat sekali. Nah di 3 titik terakhir antara rumah sakit, kemudian nakes dan pasien, apa yang bisa dilakukan? Pertama, saya kira SOP yang berlaku itu sudah sangat ideal. Ya, pertama ikuti saja sesuai dengan SOP yang ada. Artinya kerja Anda sudah diatur dengan kesepakatan yang ada, peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, di posisi sebagai pasien. Pasien kan dia ngikutin saja SOP yang ada kan. Nah, sehingga di saat dia harus ngantri disebabkan karena tenaganya kurang misalnya, ya intinya sampaikan secara terbuka, misalnya ini kamar tidak ada atau misalnya sampaikan secara terbuka, tenaga kami sekarang sedang sibuk di area ABC. Ada bagian informasi yang bisa menyampaikan ke pasien, ini masih ngantri, kamarnya belum tersedia, tenaga kami juga belum tersedia karena masih sibuk dengan urusi ini. Jadi mereka bisa paham, oh kenapa saya harus duduk di sini, tidak segera mendapatkan layanan. Bukan karena ditelantarkan, tapi karena antrian. Pilihan dia nanti kan bisa pulang, atau dia mungkin mencari rumah sakit yang lain sesuai yang diharapkan. Sehingga pasien tidak akan sampai pada titik muncul dugaan yang tidak diharapkan. Ya. Misalnya dia, ya itu yang berbayar mahal, dapat layanan yang khusus, tapi karena saya rakyat jelata yang bayarnya murah, tidak dilayani dengan baik. Nah, model dugaan seperti itu muncul karena tidak terbuka. Ya, saya tidak punya ungkapan yang gimana ya, yang mungkin bisa menyelesaikan semuanya, karena kita juga perlu tahu kondisi real yang ada di lapangan. Intinya, ya kita semuanya berharap semoga ini semua jadi baik.